Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found a Waalaikumsalam, Bu. Nah, baik, apa kabar anak-anak Ibu kali ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Rani, Hadir, Bu. Marni, Hadir, Bu. Bella, hadir, Bu. Hadir semua ya, Nana? Hadir, Bu. Nah, kita kelas pimpin doanya ya. Udah dengar kan? Siapa berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita speaking dulu ya. Anak-anak Ibu udah tahu kan speaking untuk semangat? Nah, anak-anak Ibu silakan berdiri ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat kan anak-anak Ibu pada ini? Sudah, Bu. Silakan dulu ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya Nana. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada anak-anak Ibu silakan berdiri ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali ya Nana. Nah, ayo tadi siapa yang sudah pikir kelas pada hari ini? Enggak, Bu. Nah, anak-anak Ibu tahu kan pikir kelas itu termasuk apa ya? A atau kewajiban? Nah, ya. Nah, coba ceritakan bagaimana anak-anak Ibu cara membersihkan kelas supaya bersih. Siapa yang bisa menceritakannya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Bella. Kita bersihkan kelas itu dengan kita sapu, Bu. Ya. Kita sapu pakai sapu, terus kita pel, Bu, pakai kain kerabu. Ya, kita menceritakan kepada Bella. Nah, dari tadi kan si Bella udah menceritakan ya bagaimana cara membersihkan kelas. Dan pada hari ini topik pembelajaran kita yaitu tentang bercerita atau membaca cerita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama membaca cerita, mendengarkan cerita, dan menjawab pertanyaan tentang dari sebuah cerita. Nah, mengapa kita harus membiasakan membaca baik dari buku maupun dari elektronik atau teknologi yang lain? Ya, siapa yang tahu? Bu, Ya, siapa Mami? karena ketika kita membaca, kita memudahkan mendapatkan informasi. Nah, kita beri aku sedikit. Nah, baik di sini kok ada sebuah media gambar, ya. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar di depan. Ya, Bu. Coba anak-anak dekat ini gambar apa?
kelinci, ada anjing, ada teko, ada daun, ada jalan, ada langit, Bu. Benar-benar. Informasi yang lebih rincinya apa ya anak-anak ibu dapat dari gambar ini? Anjing menyiram tanaman wortel si kelinci, Bu. Pintar. Kita beri aplaus kepada ibu ya. Ya. Nah, ibu ada satu media lagi yaitu media pop-up Bu. Kita ya yang dulu. Ya, Bu. Nah, di sini Bu ada media pop-up Bu yang berkaitan dengan media gambar tadi. Ya, Bu. Nah, untuk lebih paham dulu, Ibu akan membacakan ceritanya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Karena perut yang sudah lapar, kelinci mengambil satu wortel dan memakannya dengan lahap. Terus suaranya terdengar oleh seekor anjing. Nah, dari cerita yang dibacakan tadi, itu kita belajar tentang ada di situ intonasi, jeda, ekspresi dan tanda baca. Di mana intonasi itu ya adalah tinggi, rendahnya, suatu nada. Itu jeda, itu berfungsi sejenak. Yang ketiga ekspresi itu mimik wajah atau raut wajah saat membaca cerita. Yang keempat yaitu tanda baca itu contohnya tanda titik, tanda tanda, tanda seru dan lain-lainnya. Nah, dari penjelasan itu tadi, siapa yang bisa membacakan cerita itu kembali? Yang dibacakan tadi. Bu. Ya, pada dari silakan. Pagi yang cerah. Beberapa kelinci berlarian sedang asik bermain petak umpet. Salah satu dari mereka bersembunyi di balik pagar kebun. Saat bersembunyi, adik kelinci tergiur dengan wortel segar yang ada di hadapannya. Ternyata di balik pagar itu ada kebun wortel. Karena perut yang sudah lapar, kelinci mengambil satu wortel dan memakannya dengan lahap. Terus suaranya terdengar oleh seekor anjing yang sedang menjaga kebun itu sambil mengendap ke sumber suara. Saat itu kakak kelinci sedang mencari adik kelinci. Nah, terima kasih ya dari sahabat. Nah, dari cerita yang sudah dibacakan tadi sudah bisa menggunakan intonasi, jeda, ekspresi, dan tanda baca. Ya, Bu. Nah, kita beri aplaus kepada Dani ya. Nah, dari cerita anjing dan kelinci tadi, siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Bu, Ya, kepada Dani silakan. ada anjing, ada kelinci, kakak kelinci, adik kelinci. Nah, apakah jawabannya teman-temannya Ayah sama nggak sama Maru? Sama, Bu. Nah, betul sekali ya. Ada kelinci, ada anjing, ada kelinci. Kita beri aplaus kepada Maru ya. Nah, yang kedua, tadi di situ siapa yang mencuri wortel? Ada adiknya, Bu. Adik kelinci, Bu. Ya, betul. Kita beri aplaus untuk semuanya. Nah, pesan dari cerita tadi yaitu kita tidak boleh mencuri hak dari orang lain atau sesuatu barang dari orang lain. Karena itu, kalau kita mencuri itu kita bakalan dapat dosa. Ya, Bu. Sebelum kita mengerjakan KPD, Ibu membagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Kelompok satu barisan Hani, kelompok dua barisan Mani. Di sini Ibu ada KPD, kita bisa bebaskan.
tulis jawabannya ya, hasil diskusinya. Nah, siapa yang bisa membacakan jawabannya ke depan? Kelompok mana yang bisa? Ya, kepada Manfi silakan. Teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa judul cerita? Yaitu Belajar Jualan. Yang ketiga, di mana tempat dalam cerita tersebut di bazar? Nah, kepada Manfi silakan dulu ya. Ya, Bu. Nah, apa jawaban anak-anak ibu dari kelompok lain sama dengan jawaban? Sama Bu. Ya, tapi aku sebagai kelompok lain. Nah, untuk mengerjakan evaluasi, nanti kita akan membaca sampel ya. Jadi itu bersama dengan orang tuanya. Nanti ibu kirim ke grup orang tuanya ya. Ya, Bu. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham tentang lomba cerita hari ini? Ya Bu. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bu, Ya, kepada Moni silakan. pelajaran kita hari ini yaitu membaca dengan cerita narasi. Cerita narasi urutan kejadian, ada tokoh, ada intonasi dan cerita dan baca. Nah, apa yang disimpulkan Moni tadi itu sangat benar ya. Kita beri aplaus kepada kamu. Nah, di sini gua akan menyimpulkan sedikit pembelajaran kita hari ini yaitu teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang bisa bersifat fiksi atau bersifat imajinasi maupun